Itulah yang desain yang baru. Sekarang saya akan cerita, itu tadi baru apa yang kami pikirkan. Sekarang inilah yang akan kami lakukan sejak 2023 dan ke depan, 2023 and beyond. Kalau kita bilang teman-teman anak menara, kita ada 3 hal yang mungkin Bapak Ibu datang dan gak akan ketemu di perumahan lain. Ini adalah our vision. Sekali lagi, our vision itu buat kawasan, membuat suatu kawasan yang memberikan dampak positif bagi yang tinggal. Yang tinggal tuh happy, makin sehat, juga kawasannya hijau, bisa buat jalan-jalan, happy, kerja juga makin semangat, makin sukses. Itu harapan kami. Kita kepingin semua yang tinggal di sini makin happy, makin lama makin happy, gitu. Nah, untuk itu saya analogikan dengan 3 hal. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau oke lah, bedanya apa sih beli di sini dan beli di tempat lain? Ini kuncinya ada di sini. Apa yang membedakan beli di Menara Santosa dengan tidak? Kita analogikan dengan kita beli handphone. Oke lah, sembarang handphone. Mungkin ini bukan handphone yang terbaru, tapi handphone. Kalau kita beli ada hardware-nya, handphonenya, perangkanya. Tapi nggak akan bisa nyala apa-apa kalau nggak ada operating systemnya. Entah itu iOS, entah itu Android, entah itu apa. Dan nggak bisa kepake juga kalau kita cuma pakai iOS ya. Paling cuma bisa buat telepon, bisa on, off, dan lain sebagainya. Tapi kita pasti pengen lakukan sesuatu dengan aplikasi-aplikasinya. Nah, 3 hal ini yang kita cantumkan ini, itulah yang kami lakukan terhadap perumahan. Kita bicara hardware. So, the hardware itu adalah bangunannya sendiri. Besinya berapa, kekuatannya apa, desainnya apa, speknya apa, kancanya apa, pintunya apa, ukurannya berapa. Itu baru hardware-nya aja. Nah, itu yang teman-teman our competitor, pesaing-pesaing Menara Santosa di luar sana lakukan hanya itu. Mereka jual rumah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke Menara Santosa, Bapak Ibu enggak beli rumah saja, tapi kalian membeli kawasan hunian. Kalian beli kawasan hunian, itu beda banget. Kalau beli rumah, mungkin Bapak Ibu bisa temukan di tempat lain yang pasti harganya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi enggak komplit. Nah, komplitnya gimana? Kami ada operating systemnya. Jadi suatu kawasan kami selalu ada yang namanya ini contohnya rumah-rumah buat teman Bapak Ibu yang pengen rumah seperti ini. Nah, ini kami buat semua. Jalan setapaknya, rumahnya Kyoto, kolam renangnya, ini hardware semua. Dan ini bisa ditiru oleh perusahaan lain. Nah, yang jarang dimiliki oleh perusahaan lain adalah operating system. Semua kawasan kami dioperate oleh property management by Menara Santosa. Itu yang mengoperate security, customer service, buang sampah, CCTV, ngatur lighting. Nanti tiba-tiba ada yang konslet di sini, bawah tanah, siapa yang mau lakukan? Hanya ada di property management Menara Santosa. Bapak Ibu beli, terus kemudian kebetulan Bapak Ibu, waduh, catnya kok udah mulai pudar ya. Bapak Ibu tinggal kontak customer service kami, dilayanin untuk dibantu. Ini ada yang rusak, itu juga dilayanin. Jadi property management itu ada untuk tinggal bersama-sama dan melayani Bapak Ibu semuanya, bukan setelah selesai ditinggal pergi. Dan itu nggak banyak di perusahaan-perusahaan lain. Belum lagi kita ditambahkan dengan yang namanya aplikasi. Bapak Ibu dengan mudah bisa tulis di aplikasi itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua, yang itu aja belum banyak orang bisa lakukan. Apalagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Dan ini pasti belum ada even di Indonesia, jarang sekali yang lakukan. Kita yang namanya activity based community, yaitu kalau kita tadi punya yang namanya pasti pengen olahraga kan. Nah, satu kawasan kami berikan
tempat berolahraga. Kami lagi bangun namanya Red Arena di dekat di sini. Di situ buat olahraga, buat boxing, buat fitness, buat kegiatan. It's free untuk penghuni Menara Santosa. Jadi itu memang disediakan di beberapa tempat. Jadi memang ada beberapa tempat yang bisa dinikmati oleh semua penghuni. Entah yang tinggal di Permata Parkview, entah di mana mereka bisa tinggal di situ. Ada lapangan ini tadi, bulu tangkis, boxing dan lain sebagainya. It's free gitu. Nah, itu tadi. Kalau yang bagian pertama kita cuman buat kolam renang. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya tempat les renang. Ada yang ngelesin renang supaya Bapak Ibu kalau punya anak ke situ nggak perlu lari keluar hunian. Di dalam ada activity buat belajar renang. Ada yang pengen belajar badminton, ada tempatnya juga. Community based activities. Itu yang tidak ada, yang tidak bakalan Bapak Ibu temukan di tempat lain. Saya jamin itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara apartemen Menara One, kelihatan dari sini. Di sana ada restoran, di sana entertainment center lah. Di sana ada tempat activities, makan, nongkrong dan lain sebagainya. Masih ditambah lagi dibangun ballroom. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen mengadakan activities, meeting, di sanalah tempatnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di sana. Berbayar tapi pastinya berbeda dengan pihak umum. Nah itu semua disediakan untuk penghuni keluarga besar Menara Santosa.